Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Yunita, psikolog dari Primasaga Strategik Bandung bersama dengan Agung Podomoro. Kali ini saya akan membahas topik mengenai membangun kekuatan di dalam rumah dengan komunikasi di tengah pandemi. Ya, kita akan berbicara tentang pandemi pada saat COVID-19 ini dan bagaimana sih komunikasi yang bisa terjadi atau interaksi yang terjadi di dalam rumah kita. Mungkin teman-teman semua serta ayah bunda yang ada di rumah pasti merasakan dampak dari aktivitas yang dilakukan di rumah saja. Terjadi berbagai pola perubahan di dalam rumah, baik interaksi antara ayah dan ibu, kemudian juga kepada anak-anak yang tadinya memang sering banyak beraktivitas di luar, namun sekarang lebih banyak untuk bisa bersama-sama berada di rumah. Terjadi banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah bersama-sama, yang akhirnya bisa membuat anggota keluarga menjadi lebih dekat satu sama lain. Tetapi pada keluarga yang lain atau sebagian keluarga yang lain mungkin merasakan adanya kekhawatiran, kemudian kebosanan atau konflik yang terjadi dengan anak-anak dan juga pasangan karena efek dari pandemi ini, seperti keluarga yang terkena PHK atau misalnya kondisi ekonomi yang bermasalah yang juga berdampak pada interaksi di dalam keluarga. Belum lagi ayah bunda yang juga harus mendampingi putra-putrinya untuk belajar e-learning atau secara online di rumah. Mendadak harus menjadi guru, terus kemudian juga harus mengerjakan pekerjaan dari rumah, lalu kemudian juga harus mengatur jadwal, mengatur waktu dengan masak, dengan membersihkan rumah, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan itu semua mungkin hal-hal yang baru atau hal-hal yang butuh sesuatu yang kita hadapi memang, dan itu butuh proses dan butuh waktu untuk bisa kita dapat menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Mungkin ayah bunda yang merasakan stres atau merasa terlalu banyak tekanan yang dirasakan karena peran-peran yang dilakukan di dalam rumah, bisa menarik nafas sejenak, lalu kita mengatakan pada diri kita, ya, it's okay not to be okay in this situation, karena memang saat ini adalah kondisi pandemi gitu. Mungkin saat ini memang kita tidak bisa seproduktif biasanya, seproduktif seperti hari-hari kita sebelum pandemi. Kita melakukan banyak list, melakukan hal-hal apa saja yang akan kita lakukan, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan target-target yang kita harapkan, sehingga ini semakin membuat kita merasa tidak berdaya dan sangat merasa tidak produktif. Hari-hari kita merasa kita semakin kesulitan untuk berkarya gitu. Ya wajar, ini adalah situasi yang wajar dan memang kita perlu ruang untuk berpikir sejenak, untuk take a break, untuk menarik nafas lagi, kemudian merenungi kondisi dan situasi yang memang terjadi saat ini di dalam rumah kita. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana sih sebenarnya kita dapat membangun kekuatan dari rumah dengan komunikasi di dalam keluarga saat pandemi ini, ada beberapa hal yang memang perlu kita sadari. Pertama adalah keluarga itu adalah sebuah sistem yang bergerak dinamis. Karena bergerak dinamis,
maka pola-pola perubahan yang terjadi di dalam rumah sangat mungkin terjadi. Pola perubahan yang terjadi di dalam keluarga sangat mungkin terjadi. Interaksi di antara ayah, ibu, kemudian orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak, lalu kemudian interaksi antara ibu dan anak, ayah dan anak, maupun di antara anak-anak sendiri, itu bisa terus berkembang dan berubah dinamis dikarenakan adanya kondisi di dalam keluarga, situasi di dalam keluarga, perubahan karakter anggota keluarga maupun kondisi yang di luar keluarga. Nah, situasi pandemi ini merupakan adalah situasi di luar keluarga yang berdampak pada kondisi di dalam keluarga kita. Nah, proses inilah yang perlu dilakukan penyesuaian pada diri keluarga sehingga kita pahami betul bahwa apa yang terjadi pada ayah akan berdampak pada ibu, juga berdampak pada anak-anak. Sehingga kita tidak bisa melihat keluarga itu menjadi satu persatu anggota keluarga, tetapi kita melihatnya sebagai sebuah sistem yang memiliki satu kesatuan. Yang kedua adalah sebagai pribadi dan sebagai orang tua, kita perlu mengenali diri kita sendiri dan kita juga perlu mengenali anggota keluarga kita. Oke, sebagai pribadi kita perlu merenung, kira-kira kita orang yang seperti apa ya? Apakah kita orang yang pemarah, sensitif, mudah tersinggung, pendiam, atau orang yang senang berbicara, atau mungkin menurut anak-anak kita adalah orang yang cerewet? Ya, kita perlu menggali kita adalah orang yang seperti apa. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, kita adalah sebuah kita adalah orang yang dibentuk oleh keluarga kita sebelumnya. Kita dibesarkan oleh ayah dan ibu kita diasuh dengan ayah dan ibu kita dengan sistem yang berbeda atau cara yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Pada dasarnya setiap keluarga itu memiliki keunikan masing-masing dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga permasalahan yang ada pada keluarga A diselesaikan dengan cara yang berbeda dengan keluarga B. Sehingga kita dibesarkan dengan keluarga kita yang memiliki pola yang A akan membentuk diri kita seperti ini. Lalu kemudian kita juga dibesarkan dengan proses perjalanan lingkungan di mana saja kita bisa perjalanan kehidupan kita sejak dari kita kecil, kita bertemu siapa saja, teman-teman kita siapa saja, bagaimana lingkungan pertemanan kita, dan itu membentuk kita seperti sekarang. Nah, ketika kita mengenali diri kita seperti apa, maka kita perlu juga mengenali seperti apa sih pasangan kita, bagaimana dia dibesarkan di keluarganya, apa yang membuat dia berperilaku A, apa yang membuat dia berperilaku B, bagaimana dia bersama teman-temannya, lingkungan seperti apa dulu tempat dia bergaul gitu. Dengan memahami proses perjalanan kehidupan kita masing-masing, maka kita akan lebih bisa memahami perilaku pasangan kita. Sehingga ketika kita menikah, kita lebih paham apa yang membuat pasangan kita berperilaku seperti itu. Nah, tentu saja dalam sebuah keluarga, kita ada ayah, ibu, kemudian anak. Nah, kita juga perlu memahami perilaku anak-anak kita. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga pendekatan yang kita lakukan untuk berinteraksi dengan anak kita pun unik dan berbeda tergantung dari karakter si anak tersebut. Sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga, perlu ayah bunda mungkin kita sejenak dapat mengevaluasi diri kita. Sebenarnya apa yang kita butuhkan sebagai orang tua untuk bisa membangun keluarga kita yang lebih menyenangkan,
kita perlu bertanya juga pada diri kita, apa sih yang sebenarnya benar-benar kita butuhkan dari keluarga kita? Apa yang kita harapkan dari keluarga kita? Dapat kita capai jika kita tidak bekerja sama. Pertanyaan lanjutnya adalah, apakah kita sudah bekerja sama dengan anggota keluarga kita? Sejauh ini, seberapa banyak kita bekerja sama dengan menyenangkan dengan anggota keluarga kita? Pertanyaan selanjutnya yang mungkin kita bisa evaluasi dari diri kita adalah, kita berharap pasangan kita mendengarkan keluh kesah kita, memberikan dukungan pada kita. Namun, apakah kita telah memberikan hal yang sama juga untuk pasangan kita dan untuk anak-anak kita? Mungkin kita perlu renungkan kembali seberapa besar waktu yang kita luangkan untuk memberikan yang terbaik pada anggota keluarga kita. Kemudian pertanyaan yang mungkin menjadi penekanan dan perlu kita ingat selalu adalah, sekiranya pasangan kita tidak mampu menunjukkan kebutuhan atau menunjukkan harapan kita, tidak mampu memenuhi kebutuhan kita, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Kalau itu untuk pasangan, lalu kepada anak-anak, apakah kita menginginkan anak-anak kita berperilaku baik, tetapi apakah sejauh ini kita sudah memperlakukannya dengan baik? Kadang-kadang kita menginginkan orang lain atau keluarga kita berperilaku baik, tetapi kita tidak memperlakukan mereka secara baik. Ya, itu mungkin sedikit pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan terkait dengan interaksi kita di dalam keluarga kita. Pada saat merenung itu mungkin kita akan muncul suatu proses dalam diri kita bahwa mungkin kita masih perlu banyak belajar tentang kehidupan keluarga kita dan apa yang harus kita pelajari terus-menerus sepanjang kehidupan keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik. Oke, baiklah, kita masuk ke sesi ketiga. Ini adalah sesi yang mungkin adalah sesi terakhir dan akan membahas tentang tadi strategi komunikasi di saat pandemi. Di awal tadi saya telah menyinggung sedikit tentang bagaimana kondisi pandemi ini akan berdampak pada anggota keluarga, pada orang tua, dan khususnya pada ayah bunda yang juga memikirkan bagaimana harus menafkahi anggota keluarganya dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini. Dan di saat yang bersamaan kita juga harus mendampingi putra-putri kita untuk terus melanjutkan studinya atau bersekolah di rumah. Kenapa tema komunikasi ini kami pilih? Karena pada dasarnya komunikasi ini menjadi hal yang penting untuk dicermati pada situasi pandemi ini. Komunikasi merupakan sebuah jembatan bagi kita, bagi orang tua atau pasangan, untuk bisa memahami apa yang dirasakan oleh pasangan kita, apa yang dirasakan oleh anak-anak kita, apa yang dipikirkan, dan apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga kita, sehingga kita bisa mencari solusi terbaik, kita bisa mencari kesepakatan bersama untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, ataupun kita bisa menjadi lebih akrab dengan tahu apa yang dibutuhkan oleh seluruh anggota keluarga. Dan kekhasan dari komunikasi di dalam keluarga itu adalah penekanan yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri, bahwa setiap anggota keluarga itu perlu terkoneksi secara emosional atau memiliki keterlibatan emosional
keterlibatan emosional di seluruh anggota keluarganya, sehingga koneksi emosi inilah yang nanti akan menjadi kekuatan dari sebuah keluarga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, pada sesi ini saya akan lebih memfokuskan sharing kita pada strategi berkomunikasi di dalam keluarga untuk mengajarkan disiplin pada anak. Disiplin pada anak ini sebenarnya bisa saja tidak harus terjadi pada saat pandemi, tetapi mungkin kondisi pandemi ini meningkatkan situasi di dalam rumah, ketegangan semakin banyak, konflik semakin banyak, atau kebosanan oleh anak, sehingga memicu untuk konflik-konflik emosi atau permasalahan-permasalahan di dalam rumah yang membuat kita harus belajar kembali apa yang harus kita berikan pada anak. Oke, kita perlu pahami dulu disiplin yang kita maksudkan di sini adalah cara untuk mengajarkan anak bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya. Anak mampu menahan diri, anak mampu untuk bisa mengelola atau mengendalikan emosi-emosinya, mengelola kebutuhan-kebutuhannya, dan dia mampu mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan yang akan dipilihnya. Karena nanti dalam proses pendisiplinan ini kita akan belajar untuk atau mengajarkan anak bagaimana caranya untuk bersikap atau mengambil konsekuensi dari pilihan-pilihan yang sudah dibuat. Oke, tujuan dari disiplin ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh kerjasama. Kalau tadi kita akan fokus ke bagaimana orang tua mendisiplinkan anak, maka ini adalah kerjasama orang tua dan anak untuk berperilaku, kerjasama orang tua dan anak sehingga anak mampu berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan. Nah, kata kunci dari proses disiplin yang akan kita lakukan ini atau disiplin yang efektif ini adalah keterhubungan secara emosional antara orang tua dan anak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kunci dari komunikasi di dalam keluarga itu adalah adanya cinta, adanya koneksi, adanya penghargaan di antara anggota keluarga. Sehingga kita perlu membangun dulu keterikatan emosional ini agar pendisiplinan ini memang bisa kita lakukan secara efektif. Oke, di dalam kondisi pandemi seperti saat ini, mungkin saja ayah atau ibu yang juga bekerja itu sangat kewalahan mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam rumah, kemudian akan mempengaruhi interaksi antara ayah dan ibu, dan juga orang tua dan anak. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah kerjasama ayah dan ibu dalam mengatasi kondisi pandemi ini. Apabila terjadi perubahan-perubahan, maka ayah dan ibu perlu untuk kembali berdiskusi ulang tentang bagaimana proses pendisiplinan di rumah akan dilakukan. Misalnya aturan tentang kegiatan orang tua dan anak, kemudian pembagian tugas di rumah, kerjaan di rumah, pembagian tugas kapan ayah yang mendampingi anak, kapan ibu yang akan mendampingi anak. Proses kerjasama ini perlu didiskusikan, sehingga kerjasama antara orang tua ini sangat-sangat penting dalam kondisi pandemi ini. Yang kedua, kita perlu mendiskusikan perubahan-perubahan yang terjadi ini pada anak. Perubahan aturan, perubahan waktu proses pembelajaran, perubahan misalnya jadwal mandi di rumah, kemudian aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, bagaimana aturan itu akan dijalani,
apa yang membuat anak keberatan. Kemudian kita bisa gali juga hal positif yang dapat mereka rasakan selama belajar dari rumah. Nah, hal ini sangat penting untuk bisa kita berdiskusi terlebih dahulu pada anak sebelum kita membuat kesepakatan dari sebuah aturan atau pendisiplinan yang akan kita lakukan. Oke, lalu yang ketiga adalah pada saat situasi tidak menyenangkan terjadi, maka ada beberapa tahapan atau ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Oke, ini salah satu contoh. Oke, misalnya orang tua dengan anak usia SD atau kakak ini ingin mengerjakan tugas matematika pukul 9 pagi, dan itu sudah disepakati bersama dengan orang tua, karena orang tua juga harus mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kantor dari rumah. Nah, hal ini sudah disepakati sebelumnya gitu, dan ternyata pada saat pelaksanaan pengerjaan tugas 9 pagi, sang kakak ini ternyata menolak untuk mengerjakan tugasnya. Dia berteriak-teriak karena dia tidak ingin mengerjakan tugas matematika yang ternyata tugas itu adalah bagian yang tidak dia sukai gitu. Karena dia berteriak-teriak, akhirnya si adik yang masih usia 2 tahun rewel dan menangis karena kaget dari terbangun. Kondisi ini sangat wajar membuat orang tua mungkin panik ya, atau misalnya perlu menarik nafas panjang, karena pada saat situasi-situasi yang tidak kita duga atau pada saat situasi-situasi yang tidak kita rencanakan terjadi, sangat wajar bagi kita untuk kaget dan sangat wajar untuk kita bereaksi. Terkadang kita bereaksi secara spontan dan secara tiba-tiba mungkin akhirnya memarahi sang kakak karena sudah melanggar kesepakatan dan akhirnya menyerang karakter kakak. Kenapa kamu tidak melakukan apa yang sudah disepakati bersama? Kenapa kamu? Akhirnya proses pendisiplinan ini menjadi tidak efektif dan hal ini tidak membantu anak untuk bisa belajar untuk mengendalikan dirinya. Pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah tarik nafas, tetap fokus dengan apa yang akan kita lakukan pada sang kakak. Ingat perilaku-perilaku baik yang harus tetap kita lakukan, karena fokus kita adalah perilaku baik yang akan kita contohkan pada anak. Kemudian kerjasama dengan pasangan atau kerjasama dengan suami atau istri untuk bisa menenangkan si kecil, dan kita perlu tetap fokus untuk menjalin kerjasama atau melakukan pendekatan pada sang kakak agar apa yang bisa tugas yang sudah disepakati dapat dilakukan. Oke. Apabila sang kakak sudah dapat meredakan emosinya atau sudah dapat kita ajak untuk berkomunikasi secara nyaman, kita dapat mulainya untuk menanyakan. Berarti kita bertanya kepada sang kakak apa yang membuat dia tidak nyaman, apa yang membuat dia tidak menyukai pelajaran tersebut, hal apa yang mengganggu dia sehingga dia sampai berteriak-teriak. Oke. Misalnya, coba kakak ceritakan apa yang kakak rasakan, apa yang kakak tidak nyaman, atau kenapa kakak tidak suka. Coba ceritakan pada ibu, pada ayah, misalnya gitu. Lalu setelah kakak menceritakan, kita perlu mendengarkan ceritanya dengan sesama, fokus dengan ceritanya dan tidak memotong apa yang sedang dia ceritakan. Coba terima emosinya, coba terima apa yang dia rasakan, ketidaksukaannya, rasa sedihnya. Mungkin itu hal yang wajar untuk anak-anak usia sekolah dasar, dimana ketika mereka tidak menyukai satu pelajaran tertentu,
Kemudian nyatakan perasaan kita tanpa menyerang karakter anak. Misalnya, ibu sedih apabila kakak tidak menyepakati atau menjalankan kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama. Atau kita dapat mengatakan, ibu sedih kakak menolak mengerjakan tugas dan berteriak-teriak sehingga adik menangis. Jadi kita perlu memberikan label emosi terhadap perasaan kita. Dan kalimat itu dimulai dengan saya atau ibu, ayah sedih, atau ayah marah, atau ayah tidak suka, ayah kecewa. Gunakan label emosi untuk bisa menjelaskan perasaan atau apa yang kita rasakan pada anak. Yang berikutnya adalah yang ketiga, nyatakan harapan kita. Menyatakan harapan kita misalnya adalah, ibu berharap kamu bisa menyelesaikan tugas matematika ini semampu yang kamu bisa. Karena kita masih dalam proses belajar, adik juga belajar, bunda juga belajar, ibu juga belajar, ayah juga belajar, maka mari kita bersama-sama dan ibu akan bantu bagaimana cara mengerjakannya. Dan ibu akan senang apabila kakak bisa melakukan tugas kakak semampu yang kakak bisa. Sehingga terima kondisi dia ketika mungkin dia merasa tidak bisa mengerjakan atau dia merasa tidak mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Lalu yang keempat adalah tunjukkan kepada anak bagaimana untuk cara memperbaiki hal tersebut. Kita dapat mengajaknya dengan, ayo kita lihat, kita ambil bukunya, kita lihat mana yang menurut kakak sulit, apa yang bagian yang mana yang sulit. Mari kita pecahkan soal ini bersama-sama. Namun sekiranya perilaku ini dalam situasi pandemi ini berulang kembali, atau anak masih terus tidak mau melakukan tugasnya, melanggar kesepakatan, kita perlu untuk mendiskusikan kembali kepada sang anak apa ya, mungkin solusi yang kita peroleh tidak tepat, atau mungkin kita perlu membangun kesepakatan baru dengan anak kita dan libatkan anak, dan kita perlu mencari tahu apa permasalahan yang sesungguhnya dengan berdiskusi bersama, ngobrol bersama, mencoba menghayati apa yang dirasakan si anak. Ini sangat penting karena seringkali kita sebagai orang tua kita lupa untuk mencoba berada sejenak di posisi anak. Gitu. Oke, kemudian setelah kita diskusikan atau kita membangun kesepakatan ulang dengan anak, kita juga perlu memberikan kesempatan pada anak untuk menjalani konsekuensi yang telah kita sepakati. Tentu saja konsekuensi ini juga didiskusikan bersama dengan anak, sehingga orang tua tega untuk melihat anak untuk menjalani konsekuensi yang memang sudah ia pilih dan sudah kita sepakatin bersama. Dan apabila konsekuensi itu sudah dilakukan, maka kita perlu merangkul kembali anak dan memberikan pujian pada anak sehingga dia merasa dihargai bahwa dia bisa melakukan hal yang baik dan dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Oke, proses pendisiplinan ini memang sepertinya terlihat mudah, tapi pada kenyataannya ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh orang tua, terutama di kondisi pandemi seperti ini, karena orang tua perlu memiliki stok sabar yang cukup besar, perlu terus mengasah diri dan bertanya, kita ingin menjadi orang tua yang seperti apa, dan kita ingin membangun anak-anak kita menjadi anak yang seperti apa. Ketika kita memiliki harapan anak kita menjadi baik, maka kita juga harus melakukannya dengan cara yang baik. Oke, untuk review dari semua materi tadi, mungkin ada beberapa hal penting yang mungkin
ingin saya ingatkan kembali. Jadi pertama, kita perlu memahami bahwa sebuah keluarga itu adalah keluarga itu bergerak dan selalu bergerak dinamis, dan anggota keluarganya itu bisa berkembang dan mengalami perubahan. Yang kedua adalah kita perlu mengenal diri kita sendiri, mengenal pasangan kita, mengenal kita orang tua seperti apa, dan juga mengenal anggota keluarga kita. Yang ketiga adalah ketika kita ingin memperlakukan pasangan kita, dan kita ingin pasangan kita dan anak kita berperilaku baik, maka kita perlu memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Dan yang terakhir adalah pusat komunikasi di dalam keluarga itu adalah cinta. Adanya keterikatan secara emosional di antara keluarga, maka itu yang perlu terus kita bangun. Mungkin demikian sharing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Tayangan ini hasil dari kerjasama Primasaga Strategik bersama dengan Agung Podomoro. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi banyak pihak, khususnya para customer setia Agung Podomoro. Dan bagi teman-teman yang saat ini membutuhkan layanan konsultasi psikologi, bisa melakukan online counseling bersama saya dan juga tim dari Primasaga Strategik lainnya, karena kami merupakan konsultan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan juga manajemen. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungkan kami di 08211287678. Dan jangan lupa juga untuk follow dan like Instagram dan Facebook Agung Podomoro Land, dan juga Instagram kami di @primasaga_strategik untuk mendapatkan informasi dan sesi sharing lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.